Chelsea nggak? Enggak, Kak. Kemana ya? Adik-adik di rumah ngeliat ke Chelsea nggak di mana? Di kolong nggak ada. Coba di belakang adik-adik lihat, ada nggak? Nggak ada. Di mana dong? Aku lihat deh di belakang. Ada nggak ya Kak Chelsea? Kak Chelsea. Aduh, kemana ya Kak Chelsea? Wah, Kak Deven. Kak Chelsea ngagetin aja. Kita mau mulai ibadah Kak Chelsea. Lah, emang sekarang udah jam berapa? Udah jam 7 hari Minggu. Oh iya. Ibadah Kak Chelsea. Kita sapa adik-adik di rumah yuk Kak Chelsea. Ayo, Kak. Shalom. Selamat hari Minggu adik-adik. Nah, adik-adik yang di rumah, apa kabarnya nih? Puji Tuhan, pasti sehat selalu ya kan? Nah, adik-adik, karena adik-adik sehat selalu, kita tanya coba Kak Depen. Kalau Kak Depen apa kabarnya? Puji Tuhan Kak Chelsea, baik. Pasti di rumah juga adik-adik juga baik. Oh iya, kalau ada yang sakit, semoga Tuhan Yesus cepat pulihkan ya adik-adik. Dan jangan lupa minum obat, makan makanan sehat, sayuran, buah-buahan, ikan, dan banyak minum air putih, minimal 8 gelas sehari. Wah, jangan lupa olahraga juga dong, Kak. Iya bener, jangan lupa olahraga ya adik-adik. Nah, adik-adik yang di rumah, udah siap ibadah belum? Kalau misal udah siap, jangan lupa disiapin hati dan pikirannya. Juga apalagi sih Kak yang perlu disiapin? Alkitab dan buku ND. Kalau adik-adik di rumah sudah siap, kita angkat lagu pujian dengan Yesus besertaku. Bangkit berdiri adik-adik. Nah adik-adik, kita akan memulai ibadah kita. Sebelumnya, kita berdoa dulu ya adik-adik. Berdoa dalam hati kita masing-masing. Amin. Nah, adik-adik masih tetap harus semangat ya. Kita angkat lagu pujian dengan buku ND nomor 6. Marilah kita semua. Ayo kawan-kawanku semua, mari kita semua ke gereja untuk memuji Tuhan dan mendengar firman-Nya. Ayo mari kita ke gereja. Dan ingatlah membawa Alkitab dan juga buku lagu nyanyian. Kawan, mari kita semua ke gereja. Sekali lagi adik-adik. Ayo kawan-kawanku semua, mari kita semua ke gereja
Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Maka pilihlah Tuhanku kami ini jemaatmu, perteguh kesetiaan, pendengarannya umatmu yang berdoa berserah, tolonglah semuanya. Mari kita berdoa bersama. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Hukum Taurat Allah, Matius 5 ayat 17. Tolong anak-anak kami diikuti di rumah ya. Matius 5 ayat 17. Demikian bunyinya. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Demikian hukum Allah. Kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Sama-sama mengucapkan amin. Adik-adik di rumah masih semangat kan? Nah, biar tambah semangat kita tepuk Yesus yuk. Kak Chelsea, kita tepuk Yesus yuk. Ayo Kak, gimana tuh Kak? Tepuk Yesus. Yes. Sus. Yesus, yes. Oh, Gitu bisa, Kak bisa, Chelsea. Kita tepuk Yesus ya. Ayo. 1, 2, 3. Tepuk Yesus. Yes. Sus. Yesus, yes. Kurang semangat sih, kurang semangat. Sekali lagi. Aja, Kak. Ayo sekali lagi ya. Yang semangat, suaranya yang kenceng. 1, 2, 3. Tepuk Yesus. Yes. Sus. Yesus, yes. Nah, udah semangat. Sekarang kita angkat lagu pujian. Kita bernyanyi dari buku ND Sekolah Minggu nomor 89, Hosi Pangelual. Semangat adik-adik. Anak-anak yang terkasih, mari Mbak Amang ajak bangkit berdiri. Kita berdoa bersama-sama doa pengampunan dosa. Dan ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Ayat hafalan untuk anak-anak kami untuk hari Minggu ini diambil dari Filipi 2 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-15. Ayat 14 sampai ayat yang ke-15. Kita sama-sama mengucapkannya.
Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tidak beraib dan tidak bernoda. Sebab anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Demikian ayat hafalan untuk anak-anak kami. Mari kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpan semuanya di dalam hatinya. Sama-sama mengucapkan amin. Adik-adik sudah mendengarkan ayat hafalannya kan? Nah, jangan lupa ya dihafalkan dan dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Iya Kak Chelsea, benar. Seperti apa kata Amang, ayat hafalan itu tidak boleh bersungut-sungut, tidak boleh melawan sama orang tua. Jadi harus dengar-dengaran. Jadi anak Tuhan yang baik ya adik-adik. Nah, sekarang kita angkat lagu pujian buku MD Sekolah Minggu nomor 97, Holland Dakdana. Anak-anak kami ajak bangkit berdiri. Kita berdoa mengaku iman kita bersama-sama. Kita berdoa. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, yang naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus dan am, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik, sebentar lagi kan kita akan mendengarkan firman Tuhan. Alkitabnya disiapkan ya adik-adik. Dan adik-adik sudah gak sabar kan mendengarkan firman Tuhan? Pasti dong kakak. Tapi sebelum itu aku punya yel-yel. Yel-yel? Yel-yel apa Kak Chelsea? Yel-yelnya itu berhubungan sama firman Tuhan hari ini. Oh, coba aku mau dengar. Yel-yelnya itu, tapi harus semangat kak ngucapin yel-yelnya. Oke, adik-adik di rumah harus semangat ya. Kak Depen juga harus semangat, Kak Chelsea juga. Iya dong. Yel-yelnya itu, siapa kita? Garam dunia. Siapa kita? Terang dunia. Siapa sih kita? Garam dan terang dunia. Gitu. Ya udah kita coba sama-sama. Adik-adik di rumah kita coba sama-sama ya. Harus semangat ya, nggak seru kalau nggak semangat. Iya.
Ayo Kak, sama-sama ya adik-adik. 1, 2, 3. Siapa kita? Garam dunia. Siapa kita? Terang dunia. Siapa sih kita? Garam dan terang dunia. Nah, kita angkat lagu pujian buku Enda Sekolah Minggu nomor 73. Aku mau mendengar firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Maka adik-adik Inang ajak untuk semua lipat tangan. Ditutup matanya, ditundukkan kepalanya. Sudah semua lipat tangan? Sudah semua tutup mata? Tundukkan kepala. Ikuti doa Inang bersama-sama. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau memberkati kami hari ini. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Inang Bibelfrau. Berkatilah kami. Dengarkanlah doa kami. Di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Sama-sama katakan, amin. Adik-adik sekolah minggu semua membuka Alkitabnya. Firman Tuhan hari ini tertulis dari Injil Matius. Injil Matius pasal yang kelima. Ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-16. Ayo adik-adik sekolah minggu, semua membuka. Siapa yang sudah dapat, yang sudah menemukan, tunjuk tangan. Dari mana tadi? Dari Matius pasal 5 ayat 13 sampai dengan ayat 16. Ikuti Inang membacanya ya, kita membaca pelan-pelan dan jelas. Garam dunia dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Nah adik-adik, firman Tuhan hari ini ceritanya tentang garam dan terang. Nah di sini Inang punya garam. Nah, siapa yang kenal garam? Coba, warna garam apa? Hitam atau merah? Siapa yang tahu? Warnanya apa? Warnanya putih seperti ini. Adik-adik bisa melihat enggak? Putih ya?
Nah, putih. Coba, rasa garam itu apa ya adik-adik sekolah minggu ya? Coba Inang rasakan dulu ya. Inang cicipi dulu pakai sendok. Ih, rasanya seperti apa ya? Nih, beneran Inang cicipi ya. Rasanya siapa yang tahu? Ayo, siapa yang tahu rasa asin? Rasa asin, betul. Inang jawab sendiri ya, cepat kali menjawabnya ya. Rasa asin. Asin. Tahu nggak adik-adik sekolah minggu? Garam ini dipakai untuk banyak hal. Bisa untuk obat. Bisa. Terlebih untuk makanan. Coba tanya mama dan bapak di rumah. Apalagi mama yang sering memasak. Mak, kalau makanan tidak dikasih garam, rasanya apa? Coba lari dulu sama mamanya. Tanya mama sekarang, ayo tanya. Di sampingnya enggak mama atau lagi di dapur mamanya? Coba tanya dulu mama. Mak, kalau makanan atau masakan tidak dikasih garam, rasanya apa? Siapa yang bisa menjawab? Coba dijawab di kolom komentar ya. Dijawab. Siapa yang bisa? Yang paling tercepat siapa yang menjawab? Yang bisa menjawab? Rasanya hambar. Coba. Pernah nggak di sekolah minggu mau makan ikan tanpa garam? Memakan telur tanpa garam? Nggak enak rasanya adik-adik sekolah minggu. Tetapi karena makanan itu dikasih garam sehingga enak. Coba kita bayangkan dulu makanan yang terenak. Makanan terenak apa? Ayam. Ayam goreng. KFC. Waduh, itu pasti dikasih garam adik-adik sekolah minggu. Nah, fungsi garam itu untuk makanan adalah menjadikan makanan itu enak. Nah, lalu adik-adik sekolah minggu, Tuhan berkata kepada kita hari ini, hai kalian anak-anak sekolah minggu HKBP Cikampek, jadilah menjadi garam bagi dunia. Lalu bagaimana ya artinya ya? Menjadi garam itu artinya menjadi berkat. Menjadi garam itu artinya berperilaku yang baik. Menjadi garam itu artinya menjadi contoh, berkata sopan, berperilaku yang baik, selalu senyum, selalu ramah, tidak mengeluarkan kata-kata kotor dari mulutnya. Lalu dia menjadi contoh bagi orang lain, bermanfaat bagi orang lain, berfungsi bagi orang lain. Karena apa? Karena perilakunya baik. Menjadi anak-anak yang pintar. Pintar di gereja, pintar di sekolah, pintar di rumah. Nah, lalu yang kedua, siapa yang tahu ini apa? Yang Inang pegang yang di tangan kiri Inang ini apa? Sama-sama lilin. Warnanya apa ya di sekolah minggu ya? Warnanya. Ayo anak-anak kecil. Ini warna apa? Blue? Black? Warna apa? Warna putih. White ya. Coba Inang nyalakan dulu. Karena ini lilinnya tidak berfungsi kalau tidak dinyalakan. Coba bisa enggak dicoba cari lilin lalu matikan semua lampu. Kalau dimatikan semua lampunya, lampu listrik ini tiba-tiba padam, gimana? Jadi gelap. Tetapi kalau ada lilin, lampu listrik padam, kita bisa nyalakan. Nah, Inang nyalakan ya. Nah, nyalakan ya. Oke. Nah, menjadi terang. Menjadi terang ya ada di sekolah minggu ya. Nah, berikut ini ada video yang akan Inang tayangkan. Coba selamat menyaksikan. Pada suatu hari di sebuah rumah yang sedang mati lampu. Gelap! Kok mati lampu sih? Ini gimana cara aku lihatnya? Nggak kelihatan
merasakan apa-apa. Kenapa kau teriak-teriak sih? Gelap, Papi. Aku takut. Ini loh Papi, bawa lilin. Terangkan sekarang ruangannya. Kelihatan kan? Wah, iya ya, Pi. Jadi terang ruangannya. Kamu tahu nggak? Ada ayat Alkitab yang ngomongin soal garam dan terang dunia. Iya, Pi. Aku tahu. Aku bacain ya. Bareng sama teman-teman juga. Yuk, kita baca ayat Alkitab kita. Dari Matius pasal 5 ayat 13 sampai 16. Garam dunia dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikian hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Tuhan Yesus mau kita menjadi garam dan terang dunia, supaya membawa sukacita bagi banyak orang. Wah, iya Pi. Tuhan Yesus mau kita jadi garam dan terang dunia. Aku juga mau jadi garam dan terang dunia supaya semua orang bersukacita. Tapi gimana ya Pi caranya? Gampang kok, berkata jujur, berbicara dengan sopan, kalau minta tolong bilangnya baik-baik, membantu mami, papi, teman-teman yang kesulitan, atau orang-orang lain yang kesulitan juga bisa kita bantu. Patuh kepada orang tua, guru di sekolah, guru-guru sekolah minggu. Gampang kan? Wah, aku mau Pi. Melakukan itu gampang. Aku juga mau supaya orang-orang bersukacita. Terutama Tuhan Yesus juga bersukacita karena melihat aku menjadi terang buat orang-orang di sekitarku. Terima kasih Papi. Terima kasih Tuhan Yesus. Nah, adik-adik sekolah minggu gimana tadi cerita tentang video bercerita tentang gelap tiba-tiba lalu ada orang yang membawa lilin sehingga gelapnya hilang. Nah, tadi di video dibicarakan ya dari sekolah minggu. Pelitanya atau lilinnya ditaruh di bawah atau di atas? Nah, coba Inang perhatikan dulu ya. Coba, ini kan ada cahayanya. Coba kalau Inang sembunyikan ini, kelihatan gak cahayanya? Enggak kan? Tapi kalau dia di atas, maka cahayanya akan terlihat. Nah, lilin itu harus diletakkan di atas kaki dian, di atas, tidak di bawah, tidak di kolong jembatan, tidak di kolong tempat tidur, tidak di kolong kursi, tapi harus di atas meja. Supaya apa adik-adik sekolah minggu? Supaya cahayanya terlihat. Nah, begitulah adik-adik sekolah minggu perilaku adik-adik sekolah minggu diajak oleh firman hari ini menjadi terang dunia. Anak-anak HKBP Cikampek menjadi terang bagi dunia. Terang itu apa? Memberikan
cahaya. Cahaya seperti apa adik-adik sekolah minggu? Itu kita bisa praktekkan melalui perilaku kita yang baik seperti yang Inang katakan sebelumnya. Perilaku yang sopan, perbuatan yang baik, tidak suka mengejek teman, tidak suka berbohong, tidak mau mencuri, tidak mau ribut berantem sama teman-temannya, tidak mau ribut kalau di sekolah minggu, tetapi perilakunya menjadi yang baik. Nah, adik-adik sekolah minggu, maka firman hari ini mengajak kita semuanya, jadilah garam yang bisa bermanfaat, berfungsi, dan jadilah terang bagi dunia. Amin. Kita bersatu dalam doa. Ikuti doa Inang bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman yang kami dengarkan hari ini. Engkau mengajari kami untuk berperilaku yang baik, berkata yang sopan, tidak berbohong, tidak mau berantem. Ajarilah kami Tuhan, mampukanlah kami supaya kami bisa menjadi garam dan terang bagi dunia. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan, amin. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Jangan lupa ya untuk menjadi terang dan garam dunia. Kita akan mengumpulkan persembahan kita. Jangan lupa persembahannya dimasukkan ke dalam celengan. Kita kembali bernyanyi dengan buku ND Sekolah Minggu nomor 65, Bawa Persembahanmu. Marilah kawanku, marilah kawanku, bawa persembahanmu dengan sukaria. Bawa persembahanmu 1, 2, 3 kali, 4, 5, 6 kali, 7, 8, 9 kali. Bawa persembahanmu. Adik-adik sekolah minggu semuanya bangkit berdiri, ditundukkan kepalanya, dilipat tangannya, ditutup matanya. Kita mau mendoakan persembahan kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihi-Nya kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Sampai jumpa minggu depan. Tetap semangat. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah!